Dia membuka tempat penyimpanan cadangan organ tubuhnya dan menemukan ada 3 yang hilang, yang berarti ada anak lain selain dirinya. Padahal sejak kecil dia dibesarkan oleh ibu robot dan belum pernah bertemu manusia lain. Saat mengecek data, dia menemukan bahwa subjek nomor 2 telah dimusnahkan. Dengan perasaan takut, dia masuk ke ruang pembakaran dan benar-benar merasakan ada bagian tulang kemaluan manusia. Akhirnya dia percaya dengan cerita perempuan misterius itu, bahwa semua ini adalah bagian dari konspirasi, bahwa ibu robotnya tak memiliki perasaan dan dia hanyalah objek percobaan. Untuk melindungi adik laki-lakinya, dia mencari perempuan itu dan setuju untuk pergi ke tambang tempat manusia yang masih bertahan hidup setelah adiknya lahir. Namun saat sedang berkemas, dia tertangkap oleh ibunya. Ibu robotnya menyadari bahwa semua percakapan mereka telah disadap dan dia tahu tentang keberadaan tambang itu. Robot itu kemudian mencekik perempuan itu dan menanyakan lokasi tambang. Saat perempuan itu menolak menjawab, si ibu robot menusukkan jari logam ke lukanya. Untungnya sang anak langsung menyalakan alarm kebakaran dengan korek api, sehingga sang ibu otomatis harus memadamkan api terlebih dahulu. Perempuan itu pun berhasil kabur dan bertemu lagi dengan si anak di pintu yang saat itu sedang mencari adiknya. Namun sang ibu juga datang menyusul. Ibu robot tidak menyadari bahwa di tengah kepanikan, si perempuan menjadikan si anak sebagai sandera. Melihat wajah anaknya yang kesakitan, si ibu robot terpaksa membuka pintu. Akhirnya anak itu berhasil kabur dari bunker. Namun dia tidak tahu bahwa yang menantinya adalah jebakan lain. Dunia luar ternyata memang seperti kata ibunya, hanya padang pasir kuning dan pohon mati tanpa kehidupan. Mereka lalu menyeberangi gurun luas hingga akhirnya melihat ladang besar dengan sistem irigasi raksasa. Tapi itu tidak terlihat seperti buatan manusia dan robot pun tidak membutuhkannya. Anak itu tetap mengikuti perempuan itu, tapi bukannya menuju tambang, mereka justru tiba di pantai. Mereka masuk ke dalam kontainer pengiriman yang terbengkalai dan di sanalah perempuan itu mengaku bahwa orang-orang di tambang telah saling menghabisi karena kekurangan persediaan. Perempuan itu takut sendirian, jadi ia menipu anak itu untuk ikut bersamanya keluar. Tapi sekarang tujuannya sudah tercapai. Dia tidak ingin mengambil resiko untuk menyelamatkan sang adik. Mau tak mau si anak harus kembali ke bunker seorang diri. Namun sang ibu sudah curiga dan menjebaknya dengan sinar laser. Dia melihat barisan robot yang wajah dan tubuhnya persis seperti sang ibu. Si anak pun mengangkat tangannya tinggi-tinggi menunjukkan bahwa dia ingin kembali ke ibunya. Begitu dia mengatakan itu, robot-robot langsung menurunkan senjata mereka dan memberinya jalan. Dia masuk ke dalam bunker, langsung menghancurkan pintunya, lalu mengambil kapak untuk berjaga-jaga. Rumah yang dulunya terasa hangat dan akrab kini berubah menjadi medan perang yang berbahaya. Si anak mengikuti suara tangisan dan akhirnya menemukan sang adik. Ia memeluknya erat dan berusaha kabur. Namun sang ibu mengejar mereka. Si anak memaksa membuka gerbang dan menjebak ibunya di situ. Melihat dirinya tak bisa mengejar, sang ibu akhirnya mengerahkan pasukan robotnya untuk menyerbu rumah. Si anak segera mengambil senjata yang ia simpan di dalam lemari. Ia mengangkat senjatanya dan membidik langsung ke prosesor ibunya.